pagi. Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang berbeda, nggak beda amat sih, semuanya sih pasti tentang psikologi ya. Nah, kali ini adalah tentang psikologi warna. Nah, tentu saja kita tahu bahwa warna itu adalah hal yang kita persepsi ya, dan kemudian kita bedakan untuk mengenali perbedaan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Nah, warna apabila kemudian diteliti, nanti kemudian saya juga akan bahas ya, ada beberapa penelitian terkait dengan warna, ternyata bisa loh mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, jadi kali ini kita bahas tentang psikologi warna yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan marketing. Saya akan share screen ya terkait dengan materinya sehingga kita sama-sama punya pemahaman yang sama nih mengenai psikologi warna. Nah, rekan-rekan, kalau saya bilang psikologi warna apa sih yang terpikir gitu ya? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental yang ada di belakangnya. Sementara warna itu adalah hasil persepsi ya, pengamatan kita yang Eee, membedakan warna gitu ya, yang membedakan kecerahan, maknanya, pengaruhnya gitu ya, terhadap kita. Nah, ini, jadi warna tersebut dapat mempengaruhi perilaku dilihat dari faktor kesukaan, faktor pengalaman masa lalu, faktor asosiasi dikaitkan dengan benda-benda pada alam tertentu yang memiliki, eee, kesamaan pencahayaan, kesamaan warna gitu ya, yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Jadi kita sudah lazim ya kalau bertanya, "Eh kamu, favoritnya warna apa?" "Oh kalau saya favoritnya warna kuning." Kalau yang lain, "Oh saya sukanya pink," ya, ada juga warna hitam dan lain-lain. Ada yang warna itu diimplementasikan dengan seluruh barang-barang yang dia punya, itu pasti warnanya kuning misalnya gitu. Atau ada lagi yang sampai seluruh bajunya, outfitnya, kacamatanya, sepatunya, kaos kakinya, jam tangannya gitu ya, semuanya warna hijau misalnya gitu ya. Nah, saya kenal tuh, kalau yang kuliah di psikologi Unpad mungkin tahu ya orangnya ya. Ada seorang dosen yang juga sangat menggemari warna hijau tuh ya. Siapa namanya? Tahu ya? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang warna, warna, kalau yang di sebelah kanan itu ceritanya palet-palet warna ya. Warna pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan efek. Baik itu efek yang berupa hal yang positif, "Ih, seneng ya, gemes banget," atau, "Ih, bajunya cantik banget ya, kayaknya cocok deh sama kulit aku," misalnya gitu ya. Atau negatif, misalnya, "Aduh, jangan jangan item deh, emangnya mau ke pemakaman," misalnya gitu ya. Atau, "Aduh, jangan deh, masa coklat, nanti saya kelihatannya kuyu kayak orang sakit," misalnya gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi warna ini memang bisa memberikan efek. Efeknya secara emosional, positif atau negatif gitu ya, pada diri seseorang. Nah, bagaimana warna itu kemudian diterapkan pada benda-benda dan kemudian kita gunakan, ini dapat berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang yang akan mempengaruhi tubuhnya, pikirannya, emosinya, atau keseimbangan keseluruhannya gitu ya pada diri manusia. Jadi, misalnya ya, kita merasa, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi atau kemudian guide gitu ya, "Oh, kamu tuh warna kulitnya cenderung warm," misalnya gitu ya. Sehingga warna yang cocok adalah yang begini-begini. Ada juga, eee, diterapkan jadi lebih cocok pakai bajunya warna yang warm juga, misalnya ya merah, coklat, ijo, kuning, misalnya gitu.
kuningnya yang seperti apa, ijonya seperti apa gitu ya. Jadi ada juga yang bahasnya sampai sana ya. Ada juga yang merasa, "Waduh sekarang dress code-nya kuning." Saya sih ngerasa nggak pede ya kalau pakai baju warna kuning, karena seakan-akan semua orang tuh jadinya pusat perhatiannya tuh saya gitu ya. Dilihatin semua orang jadi, aduh nggak pede lah misalnya gitu ya. Kan mempengaruhi juga, mempengaruhi kita percaya dirinya, mempengaruhi kita nyaman enggaknya, mempengaruhi kita bagaimana kita akhirnya memilih gitu ya, mana yang mau kita gunakan, mana yang kita senangi. Nah, yang kita senangi, itu kemudian akan berefek lebih lanjut. Misalnya, "Aduh ini gemes banget ya boneka warna kuningnya," gitu ya. "Saya nggak butuh sih, tapi saya suka bonekanya," sehingga saya membeli. Nah, jadi ada faktor-faktor yang akan mendorong terjadinya pembelian, ada faktor-faktor pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor emosional. Emosionalnya tadi dipengaruhi oleh faktor persepsi, yaitu adalah warna, gitu. Nah, jadi tentu saja ini dapat dimanfaatkan dalam bagaimana kita menggunakan warna dan akan mempengaruhi orang lain dalam pengambilan keputusan, atau kemudian warna ini juga dapat diterapkan pada diri kita. Kita ingin dikenalnya seperti apa, sehingga warna-warna yang akan membantu seperti apa, dan saya nggak suka warna seperti apa gitu ya, yang akan dikaitkan dengan bagaimana kita mengenali diri kita gitu ya. Dan tentunya diharapkan ini tentunya akan berefek baik. Kalau untuk benda-benda berarti akan meningkatkan penjualan, akan meningkatkan kelucuan gitu ya, kesukaan seseorang sehingga akan meningkatkan peluang untuk terjadi pembelian. Kalau diterapkan pada diri ya, akan meningkatkan rasa percaya diri, akan meningkatkan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita kemudian dapat, eee, berinteraksi dan beradaptasi pada lingkungan gitu ya. Apa, warna kesukaan kalian beda-beda pasti ya? Nah, kita langsung saja, bahwa warna artinya dapat bersifat menstimulasi dan juga dapat merupakan, output gitu ya dari serangkaian analisis yang kita lakukan dalam mewujudkan atau memproduksi produk atau, eee tools gitu ya yang akan membantu, kita dalam mencapai tujuan. Nah, jadi, bagaimana kemudian kita memanfaatkan warna, sebaiknya tidak hanya didasarkan pada, ya karena saya sukanya warna kuning, makanya saya, gunakan warna kuning nih di setiap, desain web yang saya punya, misalnya gitu. Nah, namun perhatikan aspek-aspek psikologis yang digunakan untuk mendukung penyampaian pesan. Nah, warna akan memiliki aspek psikologis yang baik, eee entah itu baiknya ke positif, baiknya ke negatif gitu ya, dan akan memiliki pengaruh gitu pada orang yang melihat. Secara umum kita tahu bahwa merah itu identiknya dengan hati-hati gitu ya. Sehingga kalau tanda larangan, tanda tidak itu biasanya menggunakan warna merah karena dia lebih cepat gitu terlihat gitu ya dengan gelombang cahaya, warna juga yang lebih pendek gitu ya. Jadi memang dari, orang kita melihat sekilas kita udah tahu, "Oh di situ kayaknya ada titik merah deh," gitu ya. Jadi, tanda larang. Sementara hijau itu, menunjukkan persetujuan ya, sehingga, banyak kemudian entah itu dalam bentuk tools, entah itu dalam bentuk kita misalnya mendesain suatu media secara digital, warna merah itu bisa langsung diasosiasikan dengan ini hati-hatinya, hijau berarti itu adalah tindak lanjutnya atau yang memang, boleh dilakukan. Nah, namun sebetulnya nggak hanya itu. Karena dalam beberapa penelitian, yang pertama itu yang tahun 54 ya. Jadi bayangin warna itu bahkan lebih tua ya dari teori kepribadian yang tahun 57 misalnya dari, Maslow ya. Nah jadi warna ini dapat berhubungan dengan suasana hati.
Jadi misalnya seseorang yang diberikan warna-warna yang memang dia sukai akan meningkatkan suasana hatinya dibanding bila diberikan barang-barang yang sama tapi dengan warna-warna yang berbeda yang tidak dia sukai gitu. Itu penelitian tahun 54. Jadi banyak berkembang berkembang terus gitu ya. Tahun 96 dan di tahun 2015 itu juga dikaitkan bahwa warna memang memiliki keterkaitan dengan emosi manusia. Nah, dengan kita mengetahui ada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan warna dan emosi tadi, berarti kita bisa terapkan bagaimana kita akan menggunakan warna dalam kita mendesain suatu ajakan, misalnya media promo, produk, atau tools, atau, apa saja gitu ya yang memang akan digunakan untuk menarik, orang lain untuk menikmati, untuk ikut mengamati, atau ikut, membeli gitu ya produk-produk yang memang kemudian kita desain tadi. Sama dengan logo juga, apabila kemudian kita menghasilkan suatu produk atau jasa dan kemudian membutuhkan logo sebagai, branding ya untuk membedakan, produk yang satu dengan produk yang lain, jasa yang satu dengan jasa yang lain menggunakan, logo. Nah, penerapan warna ini akan menghasilkan pesan tersembunyi. Jadi sebetulnya spirit apa sih yang mau disampaikan dengan orang mengetahui produk tersebut, dengan orang memakai jasa tersebut. Apa yang ingin disampaikan gitu ya, apa yang ingin eee, ditawarkan gitu ya, sehingga memang itu patut untuk dibeli, patut untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi warna dapat menjelaskan karakter ya dari, suatu objek. Nah, karakter warna ini, tentunya dapat kita implementasi di berbagai macam. Misalnya, akan memberikan kesan tertentu pada ruang. Kesannya misalnya kesan ceria, kesan hangat, kesan lembut, kesan tegas, kesan bersih gitu ya, eee, karena karena warna gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua dapat mempengaruhi dan mendorong kemauan kerja. Ini juga banyak penelitian-penelitian ya tentang bagaimana lingkungan kerja, kalau dalam hal ini itu berkaitan dengan permainan warna-warna ya, itu seperti apa, cocoknya untuk pekerjaan seperti apa gitu ya, dengan stimulasi warna-warna tertentu. Bisa juga digunakan untuk mendorong pemusatan perhatian. Jadi, kita tahu ya untuk, eee anak-anak, untuk orang-orang yang memiliki, keterbatasan pemusatan perhatian, warna yang berbagai macam itu tuh menarik perhatian yang berbeda gitu ya. Sehingga misalnya untuk, yang autis misalnya ya, atau yang, hiperaktif misalnya ya, warna-warna yang berbagai macam corak kemudian distimulasi satu waktu gitu ya, itu tuh akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan memprosesnya ya. Sehingga bisa jadi, waduh nggak akan fokus nih kalau belajar karena akan melihatnya warna ini warna ini warna ini gitu ya. Sensory processing-nya terlalu banyak, dia overload kerja di situ gitu. Jadi lebih baik kita berikan stimulasi yang minim terkait dengan warna tadi, misalnya gitu. Atau bisa jadi kebalikannya ya, bergantung kepada, apa sih, pengaruh warna ini misalnya dalam hal pemusatan perhatian. Kemudian bisa juga dilakukan untuk mendorong kesenangan kerja ya, tentang motivasinya, tentang, "Aduh ngerasa happy aja gitu ya dalam kantor yang kayak gini." Eee eee, apa ya, desainnya, polanya gitu ya, dapat mempengaruhi emosi. Nah, warna juga dapat membantu penerangan. Kita tahu bahwa warna-warna yang lebih cerah,
putih gitu ya, krem, kuning, itu akan memberikan pantulan, sinar matahari gitu ya yang lebih gitu ya, sehingga kita dapat memiliki ruangan yang kesannya juga lebih terang gitu ya, dibanding kalau kita gunakan, ruangan dengan cat yang gelap misalnya gitu. Nah, lalu kemudian akan menguatkan keselamatan kerja apabila kemudian kita akan tentukan area-area yang berbahaya misalnya gitu ya dengan, tanda warna tertentu. Atau bahkan ya, kalau kita umroh atau naik haji ya, kita tahu ini udah di raudhah ya, itu tuh ditandai dengan karpet yang berbeda warna ya. Nah, jadi warna juga yang memberikan petunjuk ini area apa, itu area mana, ini area kering, ini area basah dan lain-lain. Jadi akan memudahkan, setiap orang untuk menyesuaikan perilakunya gitu. Nah, lalu kemudian bisa juga untuk menguatkan, tadi keselamatan kerja sudah, membantu orientasi kerja atau aspek kebersihan ya, di mana yang lebih cerah berarti kan terlihat lebih terang, terlihat juga kemudian jadi lebih bersih, sehingga ada spesifikasi yang khas ya. Misalnya kalau kita di, rumah sakit kebanyakan warna apa? Warna apa ayo? Warna putih ya kan, atau yang warna terang seperti misalnya hijau muda, atau pink gitu ya, pink muda untuk yang, rumah sakit itu Ibu bersalin misalnya ya, atau biru muda gitu ya, eee, untuk menggambarkan ketenangan, terus kemudian terlihat kalau kotor itu akan mudah terlihat gitu ya, sehingga terjaga higienis. Nah, jadi memang warna memang dapat membantu gitu ya, untuk kemudian menciptakan kesan dan akhirnya mendorong perilaku-perilaku tertentu. Nah, warna ini juga bisa dikaitkan dengan bagaimana akan menciptakan pembelian, marketing gitu ya, memperkuat image produk, serta meningkatkan citra bisnis dari suatu produk atau perusahaan yang memang diwakilkan gitu ya dengan logo, dengan nama, dan warna tertentu. Nah, warna akan mempengaruhi kenyamanan lingkungan dan mood. Eee, Bahkan ya warna yang kita pakai sehari-hari juga akan mempengaruhi pandangan orang lain ini terhadap kita. Nah, jadi kita tidak bisa ya memandang remeh warna karena dia akan langsung mudah dipersepsi dan nanti akan berasosiasi dengan, mood tadi gitu ya, yang kemudian akan mendorong terjadinya perilaku-perilaku. Nah, rekan-rekan kalau kita lihat, bagaimana kita akan memilih logo, kalau ini pakai, warna dasar ya, kita ada 7 warna, ada warna kuning, orange, merah, ungu, biru, hijau, dan abu-abu. Ini tuh sebetulnya memiliki pesan dan memiliki makna gitu. Ada yang orientasinya ke biru, ada orientasinya ke kuning, ada yang ke orange gitu ya. Kenapa? Nah, bukan hanya masalah, "Ih, karena memang saya sukanya kuning," gitu ya, "Ih, karena saya sukanya abu." Bukan itu, tapi kita menyisipkan pesan yang ingin diterima oleh lawan bicara, yang ingin diterima oleh masyarakat, itu adalah pesan seperti apa, gitu. Yang kemudian nanti akan memberikan atau mendorong terjadinya perilaku ke mana, ya. Nah, secara umum kita bisa lihat dari warna dasar ya, warna dasar itu yang di atas nih, warna primer, merah, kuning, dan biru. Warna primer merah menggambarkan kekuatan, energi, passion, namun bisa juga ke, agresi atau bahaya. Sementara warna primer yang kuning menggambarkan optimisme, hope, harapan, kehangatan, kebahagiaan, positivisme. Positif gitu ya, kesannya positif. Warna biru menggambarkan bisa dipercaya, ada keamanan, ada kebersihan, ada, reliability gitu ya, karena warna birunya tadi.
Nah, yang di bawah itu adalah warna-warna sekunder ya. Misalnya orange gabungan dari merah dan kuning. Hijau gabungan dari kuning dan biru. Ungu gabungan dari merah dan biru. Nah, warna sekundernya menggambarkan juga kesan yang berbeda. Seperti misalnya orange itu energi, lalu kemudian kreativitas, antusiasme gitu ya. Lalu kemudian warna hijau menggambarkan alam, kesehatan, keberhasilan gitu ya. Lalu kemudian ungu menggambarkan spiritualisme, ada misteri juga di situ, ada feminisme, feminin ya. Lalu kemudian ada glamour-nya juga gitu ya. Eee, Kalau didalami ya bahkan di zaman dulu ya, warna ungu tuh hanya bisa dipakai oleh bangsawan misalnya gitu ya. Kenapa? Karena sulit dibuatnya gitu ya. Sehingga kemudian itu menggambarkan apa, berbeda lagi gitu ya dari tahapan, sejarah. Nah, jadi rekan-rekan yang mau saya ajak bahwa pada saat kita mendesain suatu pola, mendesain suatu promosi, melalui visual, secara visual gitu ya, lalu kemudian atau kita menggunakan logo untuk kemudian menandakan brand kita gitu ya, kita harus perhatikan juga pesan apa sih yang mau kita sampaikan tadi. Karena akan mempengaruhi bagaimana orang mempersepsinya gitu ya, dan kemudian mengasosiasikan terhadap sesuatu. Ini lebih detail nih. Misalnya merah, karena merah nih warna primer ya, tadi juga banyak logo-logo yang menggunakan warna merah. Nah, secara, warnanya, merahnya kan memang bisa macam-macam ya, merah sedikit orange, ke Eee, merah ke rada muda, merah ke ya macam-macam lah ya. Nah, merah ini pada dasarnya mencerminkan kekuatan, energi, ada semangat, ada dorongan, keinginan, ada cinta gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah, suatu hal yang dinamis, komunikatif, aktif gitu ya, dan dapat menstimulasi. Nah, namun merah juga dapat memiliki arti bahwa adanya bahaya, sehingga harus hati-hati gitu ya, adanya kekerasan, adanya permusuhan atau bahkan agresif. Jadi kita harus perhatikan seperti apa sih pemanfaatan warna merahnya untuk mendorong yang mana, gitu ya. Nah, yang populer untuk warna sekundernya, itu adalah merah muda ya. Di sini warna merah muda atau pink, ini mencerminkan sifat kewanitaan. Ada kasih sayang, cinta, romantis, keceriaan, dan keremajaan. Sehingga memang warna merah muda identik dengan masa remaja gitu ya, apalagi yang, perempuan remaja, gadis remaja. Nah, namun karena itu juga bisa diartikan sebagai hal yang naif, lemah, masih kekanak-kanakan atau masih ada yang kurang gitu terhadap, makna dari merah muda ini. Sehingga warna merah muda biasanya sering dijadikan favorit gitu ya pada, gadis-gadis remaja atau yang masih kecil gitu ya, menggambarkan masa kanak-kanaknya dan, berubah gitu ya seiring dengan, sudah lebih dewasa misalnya gitu. Walaupun ada juga yang, menyukai warna merah muda ya, termasuk, saya juga suka nih warna merah muda, eee, beda-beda pemanfaatnya, tetapi kita perlu tahu bahwa merah mudanya itu akan disisipkan untuk memberikan informasi apa nih terhadap logo. Misalnya produknya akan mengundang rasa cinta, misalnya gitu ya. Nah, berarti kan untuk cinta akan lebih cocoknya warna merah atau warna pink ya, untuk lebih memperkuat si cinta itu. Bayangkan kalau ini programnya adalah untuk mengurangi sampah. Wah, untuk mengurangi sampah itu kan hal yang positif. Kenapa dikasih warna merah gitu ya atau, warna pink?
lebih cocok tentunya warna hijau gitu ya, karena dia lebih ke lingkungan gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah warna orange. Warna orange ini mencerminkan kehangatan, kebersemangatan, bersahabat, ada rasa percaya diri, ramah ceria, punya harapan, dan hal ini juga melambangkan kreativitas dan vitalitas. Biasanya warna ini juga digunakan untuk meminta perhatian. Banyak gitu ya yang kemudian, kita bisa asosiasikan bahwa dengan produk ini berarti, hangat, berarti friendly, berarti bersahabat, berarti kreatif gitu ya, karena kita mau membuat bahwa si produk kita ini adalah yang akan membantu kreativitas kamu misalnya gitu ya. Jadi lebih cocok, energi kreatif itu adalah orange. Nah, beda halnya dengan kuning ya. Tadi kuning saya sering kali sebut ya tentang kuning, karena kalau dilihat ya logo-logo memang kebanyakan kalau tadi contoh dari logo yang banyak warna itu ya, kuning tuh lebih banyak dipakai lah. Kenapa? Karena kuning ini mencerminkan kehangatan, cerah, keberuntungan juga, bisa kekayaan. Kenapa? Karena dia diasosiasikan dengan warna emas gitu. Bisa juga memberikan inspirasi, mendorong ekspresi diri, atau menunjukkan kemampuan intelektual. Sehingga akan menstimulasi belajar misalnya gitu ya, atau membuat dia jadi superior, lebih nih dibanding yang lain gitu ya, kuning. Namun apabila terlalu, banyak atau komposisinya tidak tepat, ini akan menggambarkan pengecut, cemburu, iri hati, atau adanya resiko. Nah, sehingga kita akan memanfaatkannya seperti apa untuk memanfaatkan warna kuning ini gitu ya, untuk menyampaikan pesan yang mana. Nah, berikutnya itu adalah warna hijau. Hijau memang seringkali ya menjadi favorit orang, apalagi kalau tahun kemarin tuh hijaunya hijau ini ya, hijau sage ya. Eee, Pupus gitu, hijau campur putih muda gitu ya, terus, lebih pupus. Sayangnya di sini nggak ada ya yang sage. Ini mencerminkan kesan alami, segar, sejuk, tenang, nah menggambarkan alam. Karena tentu saja kita tahu ya, alam itu diasosiasikan dengan, pohon, lalu kemudian tanaman gitu ya, sehingga ada, kesuburan, harapan gitu ya, yang memang kemudian kita bisa, lihat dari warna hijau. Nah, warna hijau juga mendorong empati, meredakan stres atau penyembuhan, sehingga banyak, media-media yang menggambarkan untuk pengobatan, kesembuhan, rumah sakit misalnya itu menggunakan warna hijau, gitu. Nah, berikutnya itu adalah biru. Nah, biru ini mencerminkan kepercayaan, keteduhan, kesetiaan, ketenangan, kedamaian, ketulusan. Asosiasinya itu air, awan, pantai gitu ya, sehingga menggambarkan sejuk, tenang gitu, untuk penyembuhan gitu. Percaya diri juga, merangsang intuisi. Namun karena biru ya juga menggambarkan es tadi ya, jadi kedinginan atau jadinya lesu gitu. Jadi bergantung pada birunya kita gunakan untuk apa, sehingga akan bermanfaat untuk apa. Untuk ke arah sejuk atau ke arah, bersih, ke arah percaya diri atau ke arah setia misalnya gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah ungu. Kalau ungu mencerminkan misterius. Ada kesan bangsawannya gitu ya, karena tadi ya, dalam beberapa, eee, sejarah disebutkan bahwa warna ungu dipakai waktu itu oleh bangsawan karena sulit gitu ya, untuk membuatnya. Adanya perubahan, perhatian, lalu kemudian spiritual gitu ya. Psikologi sendiri bahkan dilambangkan dengan warna ungu ya. Nih, jadi kalau lihat di ini logo, duh mana nih? Nah, yang logonya ya, eee
logo psikologi di sini ini warnanya ungu ya, untuk menggambarkan, spirit, menggambarkan psike dari sisi, warnanya ya. Jadi, menggambarkan tentang psikologis gitu. Menambah imajinasi, sensitivitas, atau juga obsesif gitu ya, bisa jadi menggambarkan kesombongan, angkuh gitu ya, terus kemudian duka cita, bisa kejam juga, kasar juga gitu. Jadi bergantung pesan apa yang mau disampaikan gitu ya dengan, warna ini. Nah, berikutnya adalah coklat. Nah, coklat, earth ya, menggambarkan netral, hangat, menggambarkan bumi ya. Jadi ada tanah, bumi, sehingga bisa jadi juga artinya kotor, kaku, bosen gitu ya, tumpul. Namun juga berisikan hal yang netral, hangat, aman gitu ya. Basic kan, nah sehingga memang kalau pakai coklat tuh nggak akan kelihatan beda dari yang lain ya. Karena meniru dengan si, bumi itu sendiri gitu ya. Jadi menghadirkan kenyamanan, keamanan, yakin pada diri, lalu kemudian jadinya akrab gitu. Nah ini coklat ya. Nah berikutnya ini adalah abu-abu. Abu-abu akan mencerminkan modern, kalau teknologi itu kabel, lalu menggambarkan mesin gitu ya, tembaga tembaga besi dan lain-lain jadi itu, abu-abu gitu ya sehingga, cerdas, intelektual, masa depan, kokoh juga gitu ya karena diasosiasikan dengan itu. Menggambarkan juga kesan yang serius, damai, independen, namun juga bisa berarti, tua, sedih, lalu kemudian nggak komunikatif atau bosen. Jadi bergantung ya akan digunakannya seperti apa ya atau menyampaikan pesannya kayak gimana. Nah, berikutnya adalah putih. Nah, putih dengan berbagai macam tonnya ya, ton warnanya nih, mencerminkan kesucian, bersih, murni, damai, disiplin, baik gitu ya. Sehingga di sini dapat memberikan arti polos, murni, asli gitu ya. Juga bisa bermakna kematian, terutama kalau di kita ya. Karena, di kita, Indonesia ya, apalagi yang muslim bila meninggal itu kan dibungkus kain kafan ya yang warnanya putih, steril, dingin, isolasi, hampa. Jadi, gimana nih kita akan memanfaatkan warna putih ini. Nah, yang terakhir ini adalah hitam. Hitam dengan berbagai gradasinya ini mencerminkan kekuatan. Anggun, mewah, tapi misteri gitu ya, ada canggihnya, ada puasnya, ada kokohnya, ada kuatnya gitu ya. Sehingga memang mencerminkan maskulin, sehingga banyak ya, laki-laki identik dengan warna hitam gitu ya. Klasik, megah, percaya diri gitu ya, karena, warna basic tadi memiliki makna juga bisa jadi takut, tertekan, sedih, ada duka cita, apalagi kalau di, barat ya. Lalu kemudian, marah, anonim, dan penyesalan. Jadi kadang, bila berduka cita, identik dengan kita menggunakan pakaian warna hitam gitu ya, apalagi yang di barat sana. Nah, sehingga bisa kita manfaatkan seperti apa untuk logo yang seperti apa. Nah, itu deh teman-teman yang kita, bisa sampaikan nih, saya sampaikan terkait dengan warna. Bisa lihat juga di, tadi ya ada beberapa materi tambahan bila mau mendalami lebih lanjut bagaimana kita menggunakan warna dalam mendesain dan memanfaatkannya dalam lingkungan maupun dalam mengajak orang lain untuk menyetujui ide kita, menyetujui bahwa itu masuk ya ke kriteria alternatif untuk kemudian dibeli dan lain-lain, ya. Jadi manfaatkan warna. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.